Reimagine. Bukunya namanya Reimagine. Bayangkan ulang, Reimagine. Ini adalah bukunya Tom Peters yang sudah berusia 17 tahun, 2003 ya. Buku ini salah satu buku yang saya belinya paling banyak karena dalamnya berwarna ya, berwarna. Tidak bisa difotokopi dan saya bagi-bagikan ke teman saya. Mungkin lebih dari 25 buku saya pernah beli buku ini ya. Tebel banget ya dan bagus banget. Ini dulu saya beli di Amazon, sekali beli tiga gitu ya. Ini buku yang keren banget menurut saya. Salah satu buku yang my all time favorite buku saya yang paling lama ya. Sudah tua banget, 2003, 2004 ya. Ini punyanya Tom Peters. Nah, siapa sih Tom Peters ini? Tom Peters ini adalah penulis buku In Search of Excellence. Dia adalah mentor saya ya. Kalau dibilang Pak Tanadi seminar itu belajar dari siapa? Tom Peters. Ada hari-hari di mana saya membaca Tom Peters itu setiap hari di websitenya dia. Saya download hampir semua PPT-nya dia. Dan orang ini super keren, Jadi dia kalau ikut seminar, dulu seminarnya di Singapura saya mau ikut ya, 18 juta rupiah sehari ya, untuk ikut saja. Dan pesertanya bisa 500 orang gitu ya. Dan tidak dikasih apa-apa. PPT-nya kamu download di internet for free. Kalau kamu nggak bayar pun, kamu bisa download di internet for free. Ini Tom Peters ya. Sampai hari ini pun Anda bisa masuk www.tompeters1kata.com ya. Dan Anda bisa download materinya dia. Dan dia bilang, ambilin, pakein gitu. Nah, buku ini buku yang keren. Dan saya ambil lagi buku ini tadi pagi. Karena saya merasa semakin relevan dengan kondisi hari ini. Saya akan mengambil 3, 4, atau 5 catatan dari buku ini yang akan saya sharekan kepada Anda ya. Buku ini yang pertama, dia bilang begini. If you don't like change, you are going to like irrelevant even less. Kalau kamu tidak suka perubahan, kamu akan menjadi orang yang tidak relevan lagi. Dan itu kamu akan lebih tidak suka lagi. Change itu lebih baik daripada irrelevant. Jadi dia bilang, if you don't like change, you are going to like irrelevant even less. Kalau kamu tidak suka dengan perubahan, kamu akan lebih tidak suka lagi dengan relevannya diri Anda. Nah, ini yang menarik. Kita semua tidak suka change. Anda dan saya tidak suka change. Perubahan itu berat, perusahaan itu melelahkan. Tetapi perubahan itu sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Kalau tidak, kita bisa menjadi orang-orang yang irrelevan. Tidak lagi relevan dengan dunia ini. Ini yang menarik ya. Lalu dia bicara tentang teknologi. Saya coret-coret ya. Dia menggambarkan gini. Di London, pada tahun 1970, butuh 5 hari dan 108 orang untuk membongkar satu kontainer. Membongkar satu kontainer datang ya, butuh sekian banyak orang ya. Kalau dihitung itu butuh 540 man days. Ya, 540. Dan sekarang, dia bilang tahun 2000, waktu ini tahun 2000, bukunya kan 2003 ya, tahun 2000. Cuma butuh 8 orang dan 1 hari. Jadi dia bilang ada 98,5% penghematan energi manusia karena adanya teknologi. Nah, dia percaya banget dengan teknologi, bahkan dia bikin buku tentang dia bahkan sangat memuji buku tentang persaingan antara manusia dengan mesin ya. Yang ketiga. Jadi kalau Anda lihat saya suka desain, suka gambar, suka segala macam, Anda tahu saya terpengaruh oleh Tom Peters ya. Jadi dia bilang desain itu sama dengan soul, nyawanya. Desain sama dengan soul. Kalau tidak ada soul-nya, tidak ada desain, tidak ada soul-nya. Jadi dia selalu bilang company yang hebat seperti BMW, seperti Apple, seperti ini Gillette ini ya. Dia bilang sangat memperhatikan tentang desain. Ya. Kenapa? Karena desain itu nyawanya, dalamnya dari sebuah hal. Jadi dia percaya banget dengan desain. Tom Peters ini very high on design. Jadi orang yang sangat percaya akan desain. Ini adalah Tom Peters. Satu lagi. Nah, slide ini, gambar ini. Dulu, waktu saya masih seminar mungkin 10-15 tahun lalu, saya scan dan saya pakai di seminar saya. Ya. Judulnya ini, 25853. Dan ini di Tom Peters punya seminar, tulisannya cuma angka aja, 25853. Apa maksudnya 25853? Dia bilang, kalau kamu memperhatikan tentang talenta, kalau kamu memperhatikan tentang orang yang hebat, setiap orang itu selalu memperhatikan dirinya, selalu belajar, selalu memperbaiki dirinya. 25 jam sehari, 8 hari seminggu, 53 minggu setahun.
Ini parabol punya conversation, cara bicara yang berlebihan. Tapi singkatnya adalah, kalau kamu memikirkan orang paling top di dunia, orang yang paling hebat di dunia, mereka kerjanya around the clock, around the time. Ya, 25 jam sehari, 8 hari seminggu, dan 53 minggu setahun. Talenta itu adalah pekerjaan yang tidak pernah habis. Ini Tom Peters, dia bilang begitu. Ini dulu salah satu slide seminar saya yang cukup lama, yang saya pakai. Ya. Cukup unik menurut saya. Dan ini penutup, supaya nggak terlalu panjang ya. Buku ini saya bisa cerita sehari kalau bicara ya. Ini kalimatnya James Dean. Ya. Dia bilang, bermimpilah seperti kamu akan hidup selamanya. Tetapi hiduplah seperti kamu akan mati nanti malam. Ini paradoks yang menarik menurut saya. Dalam kehidupan kita punya mimpi besar yang mungkin tidak akan pernah tercapai. Ya. Tapi kita perlu bekerja sekarang untuk mencapai hal itu. Ya. Teman-teman sekalian, pada masa COVID-19, ketika semuanya berubah dengan drastis, ya, saya pernah cerita bahwa banyak buku saya sekarang yang sudah tidak relevan lagi. Ya. Saya lihat, loh ini tidak berguna, loh ini tidak cocok. Ya. Tetapi saya buka ini lagi, kemarin saya bongkar-bongkar ya, reimagine. Saya merasa justru ini cocok untuk masa kita ketika terjadi perubahan. Ya. Ya, jadi dia bilang di halaman penutupnya, dia bilang, it is the foremost task and responsibility of our generation to reimagine our enterprises and institutions, public and private. Dia bilang bahwa menjadi beban kita semua saat ini untuk membayangkan kembali perusahaan besar, institusi, baik privat ataupun publik di zaman ini. Ya, dan saya rasa ini sangat relevan dengan zaman corona ini. You have to reimagine your company, you have to reimagine your team, you have to reimagine your country, and you have to reimagine yourself. Bagaimana kita harus berubah, kita mengimajinasikan kembali apa yang harus berubah dalam hidup kita. Saya Tanah di Santoso, sukses selalu untuk Anda.